Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu adalah suatu kewajiban bagi setiap orang Islam. Di dalam lafaz hadis ini Nabi menyebutkan al-ilmi, talabul ilmi. Andai Nabi mengatakan talabu ilmin, maka segala macam ilmu harus kita cari. Tapi Nabi hanya menyebutkan sebagian ilmu yang wajib kita cari dengan kalimat al-ilmi. Ada alif lam. Kalau yang belajar ilmu nahwu mengerti itu ada alif lam, yang dimaksud adalah al-ahdiz zihni. Al-ahdiz zihni. Al yang di situ yang dimaksud ilmu khusus yang diinginkan oleh Nabi dicari oleh umatnya, yaitu sebagian ulama menjelaskan arti ilmu tersebut adalah mala rukhsata lil mukallaf al-gadir fi jahlih. Ilmu yang tidak ada alasan, tidak ada keringanan bagi manusia yang berakal, baligh, mampu untuk mencarinya, tidak diperbolehkan bagi dia untuk tidak mengerti. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan zakat, baik zakat mal ataupun zakat fitrah. Mungkin kita mengeluarkan setiap tahunnya, tapi kita nggak tahu hukum dalam mengeluarkannya. Berapa yang harus kita keluarkan dari zakat kita? Kemudian zakat itu diberikan kepada siapa? Maaf, kadang-kadang kita mengeluarkan dititipkan ke masjid, nganggapnya itu amil. Lah kadang yang di masjid bukan orang yang mondok, yang belajar menggali ilmu, sehingga banyak kesalahan terjadi, zakatnya nggak sah. Lah orang-orang yang seperti itu tidak dikatakan dia zakat. Puasa juga sama, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala puasa dalam setahun 1 bulan, yaitu bulan Ramadan ya. Aja puasa Syawal, jajane gak entek. Nah, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala puasa di bulan Ramadan. Kita mungkin puasa, tapi kalau ditanya apakah yakin puasa kita itu sah? Yakin. Tanyai, apa yang membatalkan puasa? Mangan, ngombe, wis iku tok. Padahal ada beberapa hal yang di situ fatal tapi dia nggak tahu. Bahkan terkadang melakukan hal-hal yang dapat menyebabkan kafaroh dalam puasa tersebut. Lah di sini banyak orang nggak sadar. Lah disitulah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mencari ilmunya melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Ada lagi yang diinginkan oleh Nabi daripada ilmu tersebut yang wajib dicari, yaitu ilmu tentang akidah. Akidah yang wajib untuk kita ketahui tentang Allah dari sifat-sifatnya. Wal beli harus tahu ilmunya, sewa harus tahu ilmunya, utang piutang harus tahu ilmunya, nggak sekedar hutang. Pegadaian itu harus tahu ilmunya, nggak sekedar menggadaikan barang. Karena itu wajib untuk diketahui juga hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala harus diketahui.
Hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala harus diketahui. Jangan sampai kita berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah kita nggak tahu bahwa itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak perbuatan sepele tapi itu termasuk yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sekarang marak, ruame. Itu di HP biasanya ada aplikasi apa itu nggak tahu itu. Bendino, Masya Allah Kak, sampai terawih ku ngene dicedek terus, padahal isinya judi. Di situ isinya perjudian, haram. Nggak sadar umat Nabi Muhammad SAW terjerumus dalam perbuatan seperti itu. Nah, karena itu harus mengetahui juga hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk dikerjakan tapi untuk dihindari. Ya, ta'alam tusyarra la li syarri walakin litawaqqihi. Ya, aku belajar keburukan bukan untuk aku amalkan, tapi aku belajar keburukan agar aku bisa terhindar daripada keburukan tersebut. Lah di sini ilmu-ilmu tersebut terkumpul dalam kitab Risalatul Jami'ah. Dalam kitab Risalatul Jami'ah terkumpul daripada ilmu yang wajib kita ketahui. Hanya saja di dalam kitab ini secara ringkas dan global. Kemudian dilanjut dari hadis yang mengajak kita untuk semangat dalam belajar karena keutamaan keistimewaan yang ada di dalamnya. Salah satu hadisnya yang disebutkan dalam ini adalah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan di suatu jalan menuntut ilmu, mencari ilmu dalam perjalanannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan perjalankan dia jalan menuju surga. Dalam riwayat yang lain, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah permudah baginya jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya dipermudah jalan menuju surga? Ada yang mengartikan waffaqahullahu fid dunya bi amali ahli jannah. Di dunia orang yang menuntut ilmu dari rumah berangkat ke pengajian mencari ilmu, benar-benar mencari ilmu. Lah dalam perjalanan itu bernilai dari Allah Subhanahu wa taala akan dimudahkan baginya masuk ke surga. Maksudnya diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala saat di dunia untuk memahami ilmu yang ia dapatkan sehingga ia juga bisa mengamalkannya. Di akhirat dia akan bisa masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ada yang lain yang mengartikan sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, di dunia diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beramal soleh, bisa beramal soleh. Nanti di hari kiamat, di akhirat, perjalanan menuju surga nggak ada kesulitannya, nggak ada malapetakannya. Bisa jadi la hisabalahu, ya nggak ada hisabnya. Kalaupun ada hisab, hisaban yasiro, hisabnya itu ringan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mizannya langsung cepat, pertanyaan-pertanyaannya dipersingkat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia masuk surga dalam keadaan selamat, nggak mampir ke jurang neraka Allah Subhanahu wa taala, bisa masuk ke surga dalam keadaan selamat. Itu di antara hadis yang mengajak kita, yang mendorong kita untuk semangat dalam menuntut ilmu. Kemudian wa ba'du, kalimat wa ba'du atau amma ba'du itu kalimat yang dipisah untuk memisah antara pembahasan muqaddimah dan pembahasan yang akan disampaikan daripada ilmunya. Jadi setelah wa ba'du itu biasanya gambaran isi kitab yang akan dibaca. Gambaran isi kitab yang akan dibaca. Fahadhihi masailu mukhtasaratun. Ini adalah masalah-masalah atau ilmu-ilmu yang mukhtasarah, ringkas.
Di dalam kitab ini beliau Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi mengambil daripada kitab-kitabnya Imam Ghazali. Artinya beliau hanya merangkum dari kitabnya Imam Ghazali, dan keberkahannya juga ada dari kitab Imam Ghazali. Kita mempelajari kitab ini, kita mendapatkan berkahnya Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi, juga mendapatkan berkahnya Imam Ghazali radhiyallahu taala anhuma. Sehingga beliau berdoa, Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi berdoa, man arafaha wa amila biha narjulahu minallahi an yakuna min ahli ilmi zahiran wa batinan wa billahi taufiq. Siapa yang memahami kandungan kitab Risalatul Jami'ah wa amila biha, mengamalkan kandungan kitab Risalatul Jami'ah, memahami dan mengamalkannya, didoakan oleh beliau mudah-mudahan Allah menjadikannya orang yang termasuk ahlul ilmi, orang-orang yang memiliki ilmu zahiran, secara zahir, yaitu ilmu syariah, ilmu hukum fikih, ilmu tentang cara-cara sholat sesuai ajaran Nabi Muhammad, wa batinan, ilmu tentang hati. Kalau sudah digabung ilmu zahir dan ilmu batin, maka itulah yang dinamakan dengan hakikoh. Siapa yang mengerti ilmu fikih, kemudian dia mengobati hatinya dari penyakit-penyakitnya, dia akan sampai ke dalam hakikoh. Jadi nggak ada ceritanya orang langsung dadi hakikoh gara-gara wiritan tok. Wiritan bagus, mencari ilmu tapi diutamakan. Karena itu mudah-mudahan keberkahan daripada kitab ini akan kita dapatkan, dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan berkah untuk kita, berkah untuk keluarga kita, teman-teman kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.